Ya, halo teman-teman semua, selamat datang di kuliah online kita kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya terkait dengan faktor produksi. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami terkait dengan teori produksi. Semoga kuliah kita kali ini bermanfaat bagi kalian yang akan melalui pembelajaran jarak jauh atau kuliah online. Baik, kita mulai saja. Ya, fungsi produksi. Apa itu produksi? Yaitu mengolah input menjadi output. Ya, kita mengenal 3 poin penting dalam proses produksi, yaitu input, proses, dan output. Itu ketiga adalah elemen paling penting dalam melakukan suatu proses produksi. Ya, terminologi penting dalam teori produksi yaitu yang pertama fungsi produksi, biaya produksi minimum, jangka waktu analisis, perusahaan dan industri. Ada 4 jenis atau terminologi penting dalam teori produksi. Pengertian produksi yaitu proses mengubah input menjadi output. Ya, udah kita jelaskan tadi. Ya, produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan, menambah nilai atau nilai guna suatu barang dan jasa. Input, proses, output. Tentu harus kalian mengingat ini. Ini merupakan inti dari suatu teori produksi. Fungsi produksi yaitu fungsi produksi menunjukkan hubungan antara faktor produksi atau input dan tingkat produksi yang diciptakan atau output. Fungsi atau rumusnya yaitu Q sama dengan fungsi dari KLRT. KLRT adalah faktor produksi. Q sama dengan output, K modal, L tenaga kerja atau labor, K itu kapital ya, modal, R kekayaan alam atau resource, dan T teknologi. Jangka waktu produksi. Jangka waktu produksi waktunya dibedakan menjadi 2, yaitu jangka pendek atau short run, yaitu jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan. Namun input tetap atau variabel atau fixed cost atau variabel yang tetap itu tidak dapat diubah. Jangka panjang yaitu long run, yaitu merupakan suatu waktu di mana seluruh input variabel maupun tetap atau variabel yang digunakan perusahaan dapat dirubah tergantung dari proses produksinya. Perlu kita jelaskan di sini yaitu yang tetap itu misalnya gedung, bangunan itu adalah suatu yang tetap. Sedangkan variabel yaitu tergantung dari jenis produksi yang akan kita hasilkan. Semakin banyak produksinya tentu akan semakin banyak variabel yang akan kita keluarkan. Ya, teori produksi dengan satu faktor produksi atau variabel analisis jangka pendek. Pada umumnya, faktor produksi yang dianggap variabel adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi dianggap tetap atau konstan dalam jangka pendek. Ya, hukum hasil lebih yang semakin berkurang yaitu law of diminishing return. Jika faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya tenaga kerja terus-menerus ditambah 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak penambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif, dan ini menyebabkan tambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum untuk kemudian turun. Beberapa pengertian penting dalam teori produksi yaitu produksi total atau total product, yaitu keseluruhan output yang dihasilkan dari suatu penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Produk rata-rata atau average product yaitu produksi yang dihasilkan oleh suatu orang tenaga kerja input per variabel. Produk marginal yaitu marginal product yaitu tambahan produk yang diakibatkan oleh bertambahnya seorang tenaga kerja dan sebaliknya. Tabel pengaruh perubahan tenaga kerja atas produksi bisa dilihat dalam ilustrasi berikut ini. Terbagi dari 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Ini kurvanya terbagi dalam 3 tahap ya. Pada tahap pertama itu semua total produksinya meningkat, dan pada tahap kedua juga meningkat atau bahkan lebih stabil. Tapi pada tahap ketiga itu akan menurun. Ya, ini tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga akan menurun. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ya, kurva produksi total, marginal, dan produksi rata-rata. Tahap 1, tahap kedua, dan tahap ketiga. Kita baca penjelasannya. Dari kurva tersebut, itu tahap pertama menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit. Apabila ditambah akan meningkatkan total produksi dan produksi rata-rata dan produksi marginal. Tahap kedua, produksi total terus meningkat
sampai produksi optimum, sedang produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik nol. Tahap ketiga yaitu penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginalnya negatif. Dalam teori produksi juga dikenal dengan kurva Isoquant, di mana menghasilkan jumlah yang sama dengan berbagai kombinasi dari tenaga kerja dan modal. Juga dikenal kurva produksi sama yaitu Isoquant, yaitu menunjukkan kombinasi dua macam input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama. Ciri-ciri Isoquant yaitu mempunyai kemiringan negatif. Semakin ke kanan kedudukan Isoquant, semakin tinggi jumlah outputnya. Isoquant tidak pernah berpotongan dengan Isoquant yang lainnya dan Isoquant cembung ke titik origin. Kurva Isocos yaitu terkait dengan biaya, yaitu menunjukkan semua kombinasi dua macam input yang dibeli perusahaan dengan mengeluarkan total atau harga faktor produksi tertentu. Ini dia contoh dari kurva Isocos. Gambar meminimkan biaya atau mekanisme untuk memaksimumkan keuntungan. Yang meminimumkan biaya produksi. Untuk meminimumkan biaya produksi, maka kemiringan garis Isocos harus sama dengan Isoquant. Ya, atau dalam bahasa atau rumusnya yaitu delta K per delta L sama dengan PL atau labor sama per PK atau modal. Itulah sedikit secara ringkas teori produksi yang mungkin bisa menambah wawasan kita terkait dengan pemahaman produksi dalam teori ekonomi mikro. Semoga apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya.